Selamat datang di channel Info Harian Guru dan ASN. Bahwa pemerintah berencana membatalkan untuk menghapus status ASN honorer pada 2023 mendatang. Benarkah hal tersebut? Pemerintah menyiapkan usulan solusi untuk Pemda yang saat ini tengah resah, terkait rencana penghapusan tenaga honorer atau non-ASN yang akan dilakukan pada tahun depan. Pemerintah sebenarnya menyiapkan usulan solusi bagi pemerintah daerah yang resah terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara ASN pada tahun depan. Di mana hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018, dan yang terbaru lewat Surat Edaran bernomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 itu diundangkan saat tanggal 31 Mei tahun 2022. Diketahui, rencana penghapusan honorer ialah bagian dari langkah strategis dalam membangun ASN yang profesional dan lebih sejahtera. Namun, rupanya hal ini memberatkan pihak pemerintah daerah Pemda pasalnya mereka banyak mempekerjakan tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemerintah telah memiliki solusi untuk menjawab keresahan Pemda tersebut. Tetapi, solusi itu baru dalam tataran usulan. Pada usulan tersebut, Azhar menuturkan bahwa Pemda masih bisa mengangkat honorer, tetapi hanya sepanjang masa jabatan kepala daerah. Dia pun membeberkan, pihaknya tengah menyiapkan aturan terkait hal itu agar bisa menjadi alternatif jangka pendek, dalam menangani keresahan di Pemda. Menurutnya, solusi ini lebih baik dibandingkan harus membuat aturan yang ketat, tetapi banyak Pemda yang akan melanggar. Azhar pun membagikan pengalamannya sebagai bupati, di mana Pemda masih melakukan upaya-upaya nakal untuk menambah jumlah honorernya, walaupun sudah seringkali dilarang. Dia pun menyebutkan faktanya, di mana penerimaan honorer sudah ditutup, tetapi masih ada yang main kucing-kucingan. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Alex Denny mengatakan, masalah Pemda sebenarnya bukan soal status PPPK atau honorer, tetapi lebih ke soal anggaran. Karena selama ini, tarif gaji PPPK ditetapkan sesuai UMR dan dipatok sesuai aturan. Karena itu, dia melihat pertimbangan menetapkan gaji PPPK dengan bentuk kisaran yang memuat batas atas dan bawah. Ia pun mengaku, nominal gaji PPPK bisa disepakati, ada rentang gaji. Sehingga kata Denny, bila itu disepakati, maka tidak akan jadi isu. Perihal solusi tenaga kerja honorer ini, ia mengemukakan bahwa pihak Kemen PANRB akan membahas itu dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). 6 honorer yang tidak masuk pendataan non-ASN. Ada 6 tenaga honorer yang ternyata tidak masuk dalam pendataan non-ASN pada lembaga pemerintahan. Diketahui, pendataan tenaga honorer dan tenaga non-ASN saat ini akan berlangsung hingga tanggal 31 Oktober mendatang. Terdapat beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pendataan tenaga honorer atau non-ASN. Masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Dan bekerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Selain itu terdapat juga beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pendataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN tahun 2022 diantaranya. Kartu tanda penduduk KTP, kartu keluarga KK ijazah, pas FOTP, swafoto, surat keputusan jabatan, bukti pembayaran gaji.